Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asosiasi Reiki Indonesia. Kali ini saya Mas Rahim dan Mas Rudi. Oke. Kita masih ini mumpung ya. Mumpung Mas Rudi tampak. Biasanya nggak nampak ya. Biasanya nggak nampak. Makanya kita manfaatkan ya. Kan untuk Oke. berbagi, karena sebagai sesepuh di hari ini pasti banyak pengalaman, banyak hal-hal yang luar biasa yang punya, makanya harus kita bongkar ini. Baik, kali ini kita akan bahas tentang memanfaatkan Reiki Kundalini ya untuk kesuksesan bisnis ya. Jadi untuk bisnis nih. Bisnis ya, Oke. untuk usaha, untuk dagang. Ini karena di masa pandemi ini banyak yang mengeluh juga. Ada orang-orang yang karena awalnya secara offline, kemudian karena offline-nya tertutup ya, terkurang, sehingga dia mengalami hambatan, mengalami cara dagang yang beda, dan akhirnya berdampak, berpengaruh pada ekonominya gitu. Oke, akhirnya Kira-kira dituntut untuk beralih ke digital ya. digital. Iya. Oke. Nah, bagaimana ini menurut Mas Rudi? Apa yang mereka lakukan sebaiknya selain meditasi Reiki Kundalini? Oke, jadi kalau selain meditasi Kundalini ya memang syaratnya ya Kundalininya diaktifin. Jadi meditasi Kundalini kan untuk menunjang supaya Kundalininya tetap aktif, gitu, untuk mengaktifkan lah ya. Nah, selain daripada itu bisa meminta bantuan Mas Rahim, katakanlah untuk dibantu supaya Kundalininya lebih cepat aktif. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya spirit kita, pikiran kita, emosi kita itu bisa jauh lebih stabil. Oke, ya Terlebih- memang itu sangat berdampak. Karena ketika orang tidak berhasil dilakukan beberapa kali ya, itu biasanya malas, spiritnya berkurang, emosinya nggak stabil. Betul. Jadi Kundalini ini bermanfaat untuk itu ya, biar support spiritnya makin bagus gitu. Jadi secara batin dari jiwa itu harus seimbang. Jadi jiwanya, batinnya, pikirannya, akalnya gitu kan harus seimbang, sehingga nantinya menghasilkan keputusan-keputusan yang logis, yang ibaratnya keputusan yang relate dengan kondisi saat ini, keputusan yang tepat. Gitu. Karena kalau seperti kondisi semacam ini dan kita nggak bisa berpikir logis, gitu kan? Karena kebanyakan orang-orang semacam di era yang pandemi yang berkepanjangan semacam ini, ya mereka susah untuk berpikir logis. Emosi mereka disuruh untuk stabil susah. Karena ya nafsunya iya, belum seimbang ya. betul. Karena ibaratnya jiwanya dikuasai oleh logika. Logikanya itu kebalik. Logikanya dikuasai oleh pikiran dasarnya. Pikiran dasar manusia apa sih? Cari makan dan bertahan hidup. Nggak semacam itu. Jadi logikanya menghindari sakit, mencari nikmat. Ya, jadi logikanya kan dia pengen, secara logika dia pengen survive di bisnisnya. Dia pengennya bisnisnya harus bisa berjalan begini gitu kan. Tapi kenyataannya gitu kan, tidak sejalan. pikiran dasarnya, jiwanya nggak sejalan dengan logikanya. Akhirnya ngelantur. Makanya kemarin ada unjuk rasa ikutan Gerusa-gerusu dan lain sebagainya buru-buru. gitu. Iya, Berarti begini ya, endapkan dulu ya, diendapkan emosinya dengan meditasi. betul. Diturunkan ya intensitasnya ya, Betul. biar tidak terlalu terburu-buru, biar dalam mengambil keputusan juga tidak terlalu terburu-buru. Apalagi kalau dipancing dengan investasi dan bahkan malah ada gerudukan SMS itu pinjaman Nah, akhirnya kan itu janganlah. Gitu. Bahkan kalau di era semacam ini hindari pinjaman. Hmm. Jadi pinjaman itu justru akan membuat kita gitu kan akan semakin gerusa-gerusu gitu loh. Iya, karena didorong oleh emosi ya, Betul, nafsu. Bahkan terkadang kita meminjam itu bukan karena kita butuh, hanya karena ingin. Iya. Itulah bedanya ya, butuh Iya. dan ingin itu beda. Nah, coba beda. Anda lihat dari diri Anda sendiri ya, apakah yang penting saat ini adalah bertahan hidup dulu, cukup makan sambil
Ya, memanfaatkan yang ada ya. Survive, kemudian ya tetap kita harus bisa menggunakan strategi, kita membangun strategi ke depan gitu kan. Dan kita menata jiwa. Nah, menata jiwa kita bisa menggunakan atau memanfaatkan Kundalini itu supaya jiwa kita tetap terkontrol. Sehingga antara pikiran sadar, maksudnya logika, itu bisa berjalan seiringan dengan jiwa dan istilahnya pikiran bawah sadar lah kalau kalau dalam istilah susunan manpower ya. Susunan manpower orang gitu kan. Ibaratnya kan pikiran itu kan ada pikiran sadar atau logis semacam ini, kemudian ada pikiran bawah sadar sama super sadar. Kan semacam itu. Nah, kalau pikiran bawah sadarnya atau pikiran ibaratnya pikiran bawaan jiwa gitu kan, dia berjalannya bertolak belakang dengan logika, ya susah. Ya, alhasilnya itu gerudak-geruduk yang sebenarnya dia nggak butuh modal terlalu banyak, asal dengan modal yang dia miliki gitu kan, itu udah cukup gitu. Sudah cukup. Dia kayak semacam gini, kayak merasa kurang. Ibaratnya apa ya? Kayak apa ya? Kalau orang namanya apa? Kalau selalu merasa kurang gitu loh. Selalu merasa kurang itu apa namanya? Saya lupa apa istilahnya itu ya. Pokoknya itulah intinya, orang itu kalau sudah punya ini dia merasa kurang gitu kan. Iya, pokoknya ada paham sendiri itu ya. Makanya itu alhasil ya itu tadi. Dia terjebak dalam pinjaman yang seharusnya dia tidak lakukan, tidak digunakan itu. Ya pikirannya akan kocar-kacir, malah makin lama dia makin terpuruk ya. Nggak bisa fokus. Nah, tadi saya bilang memanfaatkan yang ada itu yang kita punyai, yang tidak melibatkan orang lain. Betul. Jadi adanya apa itu yang dimanfaatkan untuk bergerak. Gitu. Ya, semisal kita punya asetnya katakanlah kita punya mobil, gitu kan. Padahal kita masih ada sepeda motor. Tapi di era yang semacam ini ya boleh digunakan dulu asetnya, mobilnya dijual dulu sebagai modal, tidak masalah, daripada kita pinjam, kan gitu. Bahkan malah saya kemarin dapat teman itu, dia mengira ya mungkin pandemi ini akan berjalan 3 bulan. Teman ikut lelangan mobil karena murah ya. Wah, ambil banyak nilainya sampai miliaran. Kemudian dikira wah nanti mosok seperti ini nggak akan selesai. Ternyata sampai sekarang 7 bulan loh. Bayangin, ini barang berhenti tanpa mangkrak ya. Mangkrak. Dia kira ya, perkiraan ini karena sesuatu diambil karena ingin. Iya, karena ingin, bukan karena butuh. Karena dia tidak mengendapkan emosinya ya, tidak menselaraskan dengan meditasi. Akhirnya ya itu keputusan yang keliru kan. Fatal gitu. Iya, kan karena gini, dia memutuskan itu kan karena nafsu. Wah, mumpung gitu ya. Mumpung, kemudian dia mengiranya kan ibaratnya kayak gini, dia ada peluang, tapi peluang itu dia tidak pikirkan lagi ke depannya seperti apa. Hanya peluang semu. Iya, peluang semu itu yang di era-era semacam ini yang harus dihindari. Nah, menghindarinya gimana ya? Harus kita mengontrol emosi sekali lagi ya. Spiritual itu harus dijadikan fondasi yang benar-benar kuat. Makanya pakai meditasi Reiki Kundalini. Nanti biar dalam keputusan selalu dalam kebenaran Tuhan. Betul. Jadi tahu arah ini apakah baik untuk saya atau tidak. Betul. Nah, kalau hubungannya dengan bisnis ya itu tadi. Bisnis itu kan kita harus bisa melihat peluang, harus bisa memperhitungkan peluang, dan harus bisa mengambil peluang. Kan begitu. Mencari yang minim resiko. Betul. Makanya kan harus ada melihat, gitu kan, memperhitungkan dan mengambil. Ya kan? Dilihat dulu, kemudian diperhitungkan, kemudian baru diambil keputusan. Nah, dan itu harus bisa imbang. Itu harus dengan jiwa yang bersih ya. Betul, harus pikiran, perasaan yang tenang dan nyaman ya. Tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru. Nah, kalau kita gerusa-gerusu, alhasil kebalik-balik, Mas Rohim. Diambil dulu. Karena mumpung ambil gitu ya. Ambil dulu, baru hitung-hitungannya belakangan. Dihitung belakang. Diambil dulu, wes asal ya, penting nanti pasti akan dia lihatnya cuan di depan gitu loh. Ini mumpung murah, diambil. Dia nggak ngitung. Nggak ngitung nanti potensinya ini bakal seperti apa, terus kemudian ini pandemi semacam ini bisa berjalan berapa lama, karena nggak ada
kalau di saat seperti ini kita nggak ada prediksi pasti ya. Semua orang hanya menduga-duga. Iya kan? Nah ini yang diprediksi nanti awal tahun normal lagi. Ya, itu belum tentu juga. Iya. Makanya kalau kita mau di bisnis semacam ini, di era yang semacam ini ya, itu tadi kontrol emosinya, ibaratnya distabilkan, diendapkan, yang spiritualnya, nafsunya meningkat itu diendapkan, kurangin santai dulu. Nah, spiritualnya, yang mau ditingkatkan ya spiritualnya. Jangan nafsu. Ya, spiritnya harus dinaikkan. Yang mendekatkan diri pada Tuhan. Betul. Meditasi Reiki Kundalini. Akhirnya nanti dapat pencerahan Tuhan. Ya, dapat pencerahan dan kemudian keputusan-keputusan yang nantinya kita ambil itu adalah keputusan yang insya Allah bisa keputusan yang baik untuk ke depan. Nah, itu macam itu. Ya, itu harus diperhatikan ya. Jadi kalau ada investasi yang belum jelas, kemudian kadang juga iming-iming ya, mumpung jangan dulu lah. Ya kalau mau yang jelas gitu kan. Ya, karena di dunia ini gak ada yang jelas, semuanya semua semu ya. Semua semu gitu. Nah, namun rabalah sesuai dengan kemampuan Anda. Betul. Jangan dipaksakan. Supaya kita nggak menyesal di kemudian hari. Iya. Oke. Mungkin itu dulu ya Mas Rudi ya. Oke. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe silakan subscribe, dan semoga kita mudah sukses, mudah bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.